Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya mau ke Bu Evi. Bu Evi, tadi Pak Johan mengatakan perlu ada tinjauan ke lapangan. Tadi Pak Syaful juga mengatakan perlu ada evaluasi melihat dengan kondisi saat ini. Kalau dari Kemendikbud sendiri sudah melakukan mungkin tinjauan ke lapangan atau paling tidak koordinasi dengan pemerintah daerah? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Sebagaimana public policy, kebijakan sektor publik gitu ya, pemerintah di seluruh sektor, tentu monitoring dan evaluasi senantiasa dilaksanakan. Demikian juga dalam konteks SKB 4 Menteri ini. Jadi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu dengan koordinasi dengan Kemendagri, kemudian Kemenak, Menkes, dan juga pemerintah daerah, tentu juga dengan satuan pendidikan, sudah terus melakukan sosialisasi. Jadi telah dan terus dilaksanakan sosialisasi. Yang pertama tentu untuk memberikan pemahaman yang sama, yang tepat terkait dengan SKB 4 Menteri ini. Selanjutnya juga Dinas Kesehatan tentunya harus dalam konteks sosialisasi ini mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan, kemudian juga Dinas Pendidikan tentu membantu satuan pendidikan untuk menyiapkan daftar periksa dan protokol kesehatan, serta kesiapan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi dimungkinkan dan seluruh persyaratan berjenjang dipenuhi. Selanjutnya juga tentu Dinas Perhubungan dalam konteks ini juga merupakan unit terkait untuk melaksanakan persiapan terkait dengan transportasi putra-putri kita yang memang harus menggunakan transportasi umum dan kesatuan pendidikan. Kami juga tentunya sudah menetapkan prosedur ketika ada temuan kasus di satuan pendidikan, sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengendalikan sebaran COVID-19 menjadi lebih luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tentu senantiasa memantau data kasus COVID-19 di tingkat daerah dan nasional, serta secara rutin melakukan evaluasi bersama pemangku kepentingan terkait. Oke, berarti silakan Bu. Tentu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan evaluasi dan masukan-masukan setiap pihak. Dan kami juga sangat terbuka menerima saran, masukan, serta data-data yang mendukung perbaikan penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19. Ya, berarti dari hasil koordinasi dengan Pemda misalnya, sudah banyak yang menyatakan siap atau paling tidak membuka diri untuk melaksanakan hal ini, Bu Evi? Ketika SKB 4 Menteri ini didiskusikan, tentu sudah dengan seluruh pihak, termasuk masukan dari pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, persiapan untuk implementasi SKB 4 Menteri ini berbagai diskusi dan koordinasi secara intensif terus berjalan dengan berbagai dinamika tentunya tadi sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Huda dan Pak Johan, tentu berbagai evaluasi, berbagai data yang masuk kepada kami menjadi aset untuk kami terus melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam SKB 4 Menteri ini. Saya mau ke Pak Syaful. Pak Syaful, berarti menurut Anda sudah sesiap apakah sekolah kita, mungkin tenaga pendidik kita juga untuk menjalankan protokol kesehatan jika ini dilaksanakan? Hasil survei harus diakui baru 50% dari seluruh jumlah sekolah kita, baik SD, SMP, SMA, SMK, yang siap untuk mengadakan protokol kesehatan. Dan PR ini secara terbuka kami sampaikan ke Mas Menteri Nadiem, ke Kemendikbud, butuh langkah-langkah yang sifatnya lebih operasional, skema bantuan kepada sekolah-sekolah itu. Tapi ini juga bukan hal yang mudah di saat kesulitan keuangan negara yang semakin mendera hari-hari. Tapi sebagai data harus disampaikan supaya publik tahu bahwa sekolah dari berbagai survei, termasuk survei terakhir dari World Bank, baru 50% yang siap. 50% sisanya belum siap mengadakan protokol kesehatan. Nah, karena itu ini butuh peran aktif dan efektif semua pihak. Tapi sekali lagi kuncinya Mbak Stefani, aspek kehati-hatian, aspek tergesa-gesaan ini sekali lagi menjadi penting. Jadi sekolah nggak usah berburu-buru untuk Januari pembukaan tatap muka pembelajaran gitu. Terlebih-lebih sekali lagi dinamika ini di luar prediksi kita semua. Tiba-tiba minggu-minggu ini ada kenaikan COVID yang cukup tinggi dan ini tidak kita prediksikan.
dan saya kira tidak ada salahnya 4 kementerian membuat opsi terbuka adanya evaluasi ketika dilihat sampai perkembangan akhir Desember pandemi COVID ini semakin meningkat. Bu Evi tadi disebutkan baru 50%, sekitar 50% yang siap untuk menjalankan protokol kesehatan. Tentunya untuk memenuhi syarat protokol kesehatan butuh biaya. Nah, kalau dari Kemendikbud sendiri apakah mungkin punya anggaran khusus untuk bisa membantu pelaksanaan protokol kesehatan jika PBM tatap muka dilakukan? Baik, terima kasih. Sebelum kita menyentuh anggaran, saya ingin menyampaikan juga bahwa terkait data, kami sebagai salah satu prinsip transparansi tentunya menyediakan data yang bisa diakses oleh publik. Ini bisa diakses di sekolah, titik data, titik Kemdikbud, titik go, titik id. Yeah. Di dalam laman tersebut terdapat dashboard kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang diisi langsung oleh satuan pendidikan dari seluruh jenjang, dan data ini tentunya data yang sangat dinamis, setiap saat bisa berubah. Kemudian terkait dengan dukungan, tidak hanya dukungan anggaran, sebenarnya itu dukungan dari keseluruhan, termasuk dari awal perangkat pengaturan sampai dengan simulasi dan tahapan-tahapan lainnya. Secara spesifik terkait dengan anggaran, sebagaimana kita pahami bersama bahwa relaksasi dana BOS di masa pandemi ini merupakan salah satu pendekatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian secara khusus untuk anggaran di daerah tentu bagaimana disampaikan oleh Bapak Mendagri pada saat pengumuman SKB 4 Menteri di 20 November lalu, juga Pemda diimbau untuk menganggarkan secara khusus karena ini juga masuk ke tahun anggaran 2021 untuk secara spesifik dapat mendukung terselenggaranya atau terpenuhinya protokol kesehatan serta sarana prasarana untuk protokol kesehatan tersebut. Berarti juga termasuk dengan mensosialisasikan pedoman perilaku dan kesiapan teknis yang diperlukan oleh para tenaga pendidik untuk menjalankan prokes. Betul, betul. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya senantiasa menghimbau agar seluruh guru menyampaikan pesan, mengingatkan seluruh siswa agar memenuhi protokol kesehatan, melaksanakan 3M dimanapun, ketika di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Edukasi perubahan perilaku secara masif, tentunya juga dengan menggerakkan para mahasiswa dan relawan, agar seluruh warga satuan pendidikan patuh terhadap protokol kesehatan. Kemendikbud juga menjadi bagian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku yang bertugas untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M khususnya di satuan pendidikan. Pak Johan, menurut Anda berarti kalau anggaran prokes dan tataran pelaksanaannya nanti menjadi tanggung jawab siapa seharusnya? Pemerintah pusat, pemerintah daerah? Ya, kalau dari segi tanggung jawab, tentu tanggung jawab pemerintah pusat, karena ini memang adalah kewenangan pemerintah pusat. Nah, tapi bisa diberi dukungan oleh Pemda dari APBD-nya. Hanya memang masalah besar sekarang, daerah-daerah itu mempunyai keterbatasan dalam anggaran. Jadi APBD daerah itu juga sudah tanda petik ya, Pak Saiful, Mbak Evi, berdarah-darah ya. Jadi karena dia harus membiayai berbagai macam ongkos untuk rumah sakit, ongkos untuk lain-lain kebutuhan pencegahan penularan dan untuk perawatan. Jadi saya kira saya tidak terlalu optimis kalau APBD ditugaskan untuk menanggung beban itu, kecuali daerah-daerah yang memang memiliki kemampuan keuangan celah fiskal daerah yang tinggi. Nah, itu sedikit sekali di negeri ini. Dari 542 daerah otonom kita yang punya kapasitas seperti itu, mungkin hanya 10% tidak sampai. Jadi oleh karena itu memang mungkin baiknya serahkan saja kepada kepala daerah, jangan ambisius jika mau membuka sekolah, serahkan pertimbangan dengan baik kepada daerah mana yang bisa sesuai dengan kemampuan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak, mungkin lebih baik ditunda saja, ya.
kehati-hatian sangat penting. Saya menggarisbawahi Pak Siful Huda. Kehati-hatian sangat penting. Dan tanggung jawab itu sekarang di pundak kepala daerah. Mereka pemimpin lapangan. Ya, pusat bikin kebijakan, tapi implementasinya adalah di pundak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kalau ada apa-apa, itu bisa kena persoalan, katakanlah gitu, atau dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah ini saya kira kepala daerah di lapangan yang berpengalaman sudah tahu bagaimana kiat-kiat menghandle itu, sehingga dengan demikian kita serahkanlah kepada teman-teman kepala daerah ini, begitu Mbak. Oke, menurut Anda perlukah sampai dibuat mungkin aturan yang tegas untuk memastikan bahwa semua taat protokol kesehatan, tidak ada yang melanggar? Nah Pak itu Johan. dia, memang kalau menurut saya itu penting sekali. Jangankan untuk anak sekolah, kepala daerah kita saja sudah lebih 50 orang dari 542 daerah otonom yang terkena kasus positif COVID, bahkan kurang dari 10 ya, 8 atau 9 orang meninggal dunia. Penegakan protokol kesehatan di lingkungan pemerintahan daerah saja kita belum punya sistem yang baik ya. Nah, bagaimana dengan di sekolah gitu loh ya kan? Jadi ini betul-betul harus disiapkan dengan baik dulu lah, sabar-sabar dikit gitu ya. Jadi kalau misalnya belum bisa Januari ya sudah kita siapkan dengan baik, terbatas di daerah-daerah tertentu, di sekolah-sekolah tertentu yang katakanlah bisa dinilai aman, bisa ditegakkan COVID, pemberantasan, penegakan protokol COVID, itu saja misalnya begitu. Jangan ambisius mau membuka di semua daerah otonom kita. Oke, terakhir Pak Syaiful, jadi pengawasan apa yang paling tepat dan juga mungkin Komisi 10 DPR akan segera mungkin berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk membahas hal ini mengingat kondisi angka kasus COVID-19 sekarang di Indonesia? Ya, hampir pasti. Karena sekali lagi SKB 4 Menteri ini dikeluarkan sebelum ada dinamika terakhir COVID yang semakin tinggi. Nah, karena itu kami akan terus pantau dan evaluasi dengan Mas Menteri Nadiem, dengan Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan Kemenak. Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi hukum tertinggi di bidang pendidikan adalah keselamatan siswa dan guru. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar oleh kondisi apapun. Selama sekolah tidak siap, tidak perlu buru-buru sekolah untuk membuka tatap muka, berarti pembelajaran daring tetap harus dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Syaiful, Pak Johan, dan juga Bu Evi atas waktu di Sapa Indonesia Pekan. Kita tahu semua keputusan di tengah pandemi COVID-19 tentu penuh resiko, tapi yang menjadi utama tadi sudah disampaikan adalah keamanan masyarakat. Itu adalah yang utama. Peserta didik, tenaga pendidik, dan juga masyarakat secara umum. Terima kasih banyak Pak Syaiful, Bu Evi, dan juga Pak Johan. Sehat selalu untuk semua Bapak Ibu. Amin. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ketemu lagi ya. Terima kasih, Pak Syaiful. Ya.